Selamat siang Ibu Bapak, saudara-saudara kasih Tuhan. Apa kabar siang ini? Saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online juga selamat siang. Senang bisa bertemu kembali kita dalam ibadah di minggu yang keempat di bulan Mei ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya kira kalau kita ditanya siapa itu Tuhan, semua kita pasti bisa memberikan jawaban. Ketika kita ditanya, apa sih sifat Tuhan yang paling dominan? Mungkin kita akan katakan, yang menyayangi, yang mengasihi. Ya, kita merasa itulah yang menjadi sifat yang sangat dominan dari Tuhan. Tetapi kalau saya bertanya pada saudara, apakah mungkin Tuhan marah sama kita? Saudara katakan, ya mungkin aja. Tapi kalau saya katakan, apakah mungkin Tuhan menghukum kita? Padahal Dia mengasihi kita. Mungkin di sini terjadi perbedaan pendapat. Orang kan mengatakan nggak mungkin Tuhan menghukum orang yang dikasihinya. Karena itulah banyak orang mulai berspekulasi untuk mengatakan apakah neraka memang ada. Untuk apa Tuhan ciptakan neraka? Masa Tuhan tega sih memasukkan kita ciptaannya ke dalam neraka? Kayaknya nggak mungkin lah. Jadi saudara, ada banyak orang-orang atau ada banyak mungkin yang saudara dengar pemahaman-pemahaman seputar Tuhan, tindakan Tuhan, sifat Tuhan dan sebagainya. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, sesungguhnya Tuhan itu sangat aktif dengan dunianya dan selalu punya sikap yang berbeda-beda tergantung apa yang dihadapi Tuhan. Nah, hari ini ada salah satu sifat Tuhan atau satu peristiwa dalam Alkitab yang membuat Tuhan menyesal. Membuat Allah menyesal. Mungkin saudara mengatakan, kok bisa Tuhan menyesal? Biasanya kan menyesal itu karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan di masa lalu yang berakibat sesuatu sehingga dia menyesal. Aduh, kenapa aku buat ini ya? Jadi kalau ada dalam Alkitab dikatakan menyesallah Tuhan, menyesallah Allah, orang mulai berspekulasi, kayaknya ini kalimat keliru. Tetapi saudara, saya ingin kita coba pahami ini apa adanya, bahwa sesungguhnya memang Tuhan pernah menyesal kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Saya ingin kita fokus pada 3 kata dalam kedua ayat ini. Yang pertama, ketika dilihat Tuhan. Ketika dilihat Tuhan. Tuhan melihat segala peristiwa yang ada di bumi. Ketika diamati Tuhan, ada bahasa yang katakan ketika Tuhan inspeksi, dalam arti apa? Mengamati dengan seksama apa yang terjadi di bumi. Jadi Tuhan itu selalu mengamati dengan seksama apa yang terjadi di bumi. Termasuk apa yang dilakukan oleh manusia sebagai ciptaannya. Tuhan gak menutup mata, Dia lihat setiap peristiwa yang ada di bumi. Setiap orang yang ada di bumi, Dia melihat. Dan pada satu ketika ternyata Tuhan melihat manusia yang jumlahnya besar di bumi itu, bahwa kejahatan manusia juga besar. Kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya. Arti kecenderungan hatinya adalah bahwa keinginannya selalu terdorong untuk melakukan yang jahat. Saudara barangkali berpikir, masa ada sih orang yang cenderungnya melakukan kejahatan? Ada enggak? Kok kayaknya hatinya ini kok buruk sekali? Dan ternyata itu pernah terjadi di bumi. Kecenderungan hatinya melakukan kejahatan. Ada. Tuhan melihat kecenderungan hati manusia itu besar, kecenderungan melakukan kejahatan. Nah, kemudian maka menyesallah, ini kata yang kedua, menyesallah Tuhan, menyesallah Allah, menyesallah Allah. Tadi sudah katakan di depan, kok bisa menyesal? Menyesal kan berarti ada tindakan yang salah dilakukan sehingga harus disesali. Tapi menyesalnya Tuhan sebenarnya
bukan karena Tuhan salah. Walaupun dikatakan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, bukan dia menyesal, artinya aduh saya salah buat manusia, bukan. Menyesallah Allah karena fokusnya dia, kok yang kujadikan ini begini sih karakternya. Karena berbeda dengan keinginannya Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memang menjadikan manusia itu dengan keinginan bebas. Bebas memilih, bebas menentukan sikap. Tuhan tidak jadikan kita sebagai robot yang harus dikontrol, yang harus didikte, enggak. Tapi Tuhan izinkan kita membuat pilihan-pilihan kita sendiri. Nah, sambil satu contoh, ketika pertama kali Tuhan jadikan manusia ditempatkan di Taman Eden, betul? Tuhan hanya kasih pada mereka perintah, penuhi bumi taklukkan itu, pelihara bumi dan seterusnya. Dan kemudian aturan dalam Taman Eden Tuhan berikan. Semua pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya. Dengan bebas, semua. Kecuali satu, betul? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada waktu kamu makan, engkau mati. Jadi saudara, di satu sisi berkat, tapi di satu sisi itu ada larangan. Yang kalau dilanggar akan jadi kutuk. Alkitab mencatat bahwa ternyata manusia itu justru melanggar satu-satunya larangan Tuhan. Saudara udah pernah cerita ya itu tentang seorang bapak tani yang menyalakan benih Hawa, udah pernah ya? Gak perlu saya ulangi lah. Kalau ada yang belum pernah dengar, tanya yang udah dengar. Jadi saudara-saudara, kenapa? Orang bertanya begini, kenapa ya Tuhan izinkan ular mengganggu Hawa? Kenapa Tuhan izinkan iblis mengganggu Hawa memakai ular ya? Kenapa Tuhan izinkan? Atau dia mengatakan, atau setidaknya, paling tidak Tuhan kan intervensi. Ketika terjadi mulai diskusi antara iblis dengan Hawa, harusnya Tuhan intervensi mengatakan, Hawa hati-hati loh, jangan percaya dia. Bisa. Atau ketika Hawa ingin mengambil buah, Hawa jangan ambil. Ada banyak kesempatan bagi Tuhan kalau mau intervensi. Tapi kenapa tidak? Karena memang Tuhan ingin manusia, silahkan engkau bebas memilih. Tetapi apapun yang engkau pilih, konsekuensinya ada pada dirimu. Jadi manusia itu diberikan kebebasan memilih. Nah saudara-saudara, karena kebebasan memilih inilah manusia itu harus bertanggung jawab untuk apa pilihannya. Kita kembali ke ayat ini. Bahwa menyesallah Allah. Kenapa justru manusia memilih untuk mengikuti yang jahat bukan untuk mengikuti yang baik? Sekali lagi, kenapa manusia lebih memilih mengikuti yang jahat bukan yang baik? Itu yang Tuhan menyesal. Aduh kamu kok begitu. Hampir sama kalau kita mungkin punya anak atau punya teman, punya adik, punya keluarga. Dia salah memilih. Aduh kenapa sih kamu, aduh. Nah itu yang dikaitkan dengan apa? Hal itu memilukan hatinya, bisa dipahami? Jadi kata menyesallah Allah tidak berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan memilukan. Kenapa? Karena manusia ini kok begitu ya, kok pilihanmu yang itu ya. Bisa ditangkap saudara ya. Jadi sekali lagi, 3 kata tolong perhatikan bahwa Allah mengamat-amati segala yang di bumi. Dan kalau kita melakukan yang bertentangan dengan dia, makanya dosa itu kan singkatnya orang katakan miss target, melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Itu buat Allah itu menyesal dan hal itu memilukan, membuat Tuhan sedih dengan kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita memilih melakukan yang jahat, itu menyakiti Tuhan loh. Itu membuat Tuhan menyesal loh dengan kita. Menyesal, kenapa sih kamu lakukan itu? Karena memang tindakan yang jahat itu membuat kita rusak. Itu akan merusak hidup kita. Nah, kemudian di ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih
karunia di mata Tuhan. Saudara tahu di peristiwa air bah, karena menyesallah Allah, saudara lihat, bumi itu kan penduduknya, saya nggak tahu waktu itu berapa banyak, tapi bagi Tuhan, daripada bumi dipenuhi dengan orang-orang yang merusak seperti ini, yang kecenderungan hatinya melakukan kejahatan, lebih baik kuhentikan. Daripada bumi dipenuhi dengan orang-orang yang merusak ini, aku hentikan dengan air bah. Tetapi karena kehidupan di bumi harus berlanjut, maka Tuhan pilih satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Saudara lihat, orang yang dianggap merusak bumi ini dengan kejahatan-kejahatan mereka, Tuhan hentikan dengan air bah. Tapi Tuhan mengambil satu keluarga, yaitu keluarga Nuh, untuk memulai sebuah generasi baru di bumi. Jadi saudara, saya pastikan semua kita keturunannya Nuh. Tidak hanya Adam. Ya, kecuali waktu air bah saudara hidup. Walaupun di tengah-tengah air bah. Saudara-saudara, tadi pagi saya cerita waktu terjadi tsunami di Aceh, ada seseorang nanya saya begini, Pak Pendeta, kan dalam Alkitab dikatakan gak akan ada lagi air bah. Kan itu tandanya pelangi, buktinya itu membuktikan air bah nggak ada lagi. Memang kenapa saya bilang? Itu tsunami, itu kan sama dengan air bah. Saya bilang tsunami itu bukan air bah tapi air bah. Tahu bedanya air bah dengan air bah? Karena kalau air bah itu bumi itu tenggelam. Kalau tsunami baru air bah. Sebagian bumi tenggelam. Walaupun itu aja sudah mengerikan, bayangin. Saudara ingat ya waktu tsunami terjadi itu mengerikannya luar biasa. Bisa bayangin kalau air bah yang menutup seluruh bumi. Bukankah lebih mengerikan lagi saudara? Tapi itu pernah terjadi. Ketika Tuhan memang harus menghentikan kejahatan dengan cara yang radikal seperti itu. Tuhan gak mau. Dunia ini milik Tuhan. Dunia diciptakan Tuhan. Dia tidak mau dunia ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dia mengambil keluarga Nuh. Saudara, setidaknya hari ini kita mau soroti ada dua hal dalam kejahatan di bumi itu saudara. Kejahatan itu bermula dalam pernikahan. Lihat di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 1 dan 2. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara perhatikan, ada anak-anak Allah dan kemudian ada anak-anak perempuan manusia. Berarti ada anak-anak Allah, ada anak manusia. Saudara mungkin pernah mendengar orang membahasakan ini, anak-anak Allah itu sama dengan malaikat-malaikat. Karena saya pernah mendengar orang mengajarkan demikian. Jadi dia katakan bahwa malaikat menikah dengan manusia. Pernah terjadi. Saudara-saudara, saya perlu katakan malaikat itu gak menikah saudara. Malaikat itu roh. Malaikat gak punya keinginan seperti manusia untuk menikah. Apalagi sampai punya keturunan. Jadi malaikat gak menikah. Mungkin pertanyaan saudara, kalau begitu anak Allah ini siapa? Nah, saya ingin kembali ke Taman Eden. Peristiwa Taman Eden, saudara. Adam punya dua anak, yaitu siapa? Kain dan Habel. Setelah kedua anak dewasa, kedua anak ini membawa persembahan kepada Tuhan. Bawa korban kepada Tuhan. Kain membawa dari hasil taninya. Habel membawa dari ternaknya. Dan Alkitab mencatat Tuhan menolak persembahan atau korban dari Kain, tapi mengindahkan atau menerima persembahan dari Habel adiknya. Apa yang terjadi saudara? Kain sakit hati. Karena dia merasa ada diskriminasi dari Tuhan. Dia sakit hati. Sasaran dia adalah adiknya. Ngelawan Tuhan dia gak berani, adiknya yang jadi korban. Biasalah yang paling lemah biasa selalu dikorbankan. Ya, adik jadi korban.
Saya pernah katakan ini kalau dalam perspektif kepemimpinan saudara atau pertarungan atau persaingan, kira-kira ceritanya begini. Ketika Kain kalah bersaing, maka saingannya dia singkirin, yaitu Habil. Dengan cara dia bunuh. Karena dia berpikir kalau Habil sudah mati, saya nggak punya saingan lagi dalam hidup. Apapun yang kulakukan tidak ada lagi yang ganggu saya. Jadi saudara sebenarnya niat jahat udah dimulai dari situ. Dalam hidupnya Kain ini. Orang yang dianggap menghalangi kehendak dia singkirin. Dia bunuh. Dia merasa akan jadi penguasa tunggal, saudara. Tapi Tuhan gak demikian. Kalau saudara baca Alkitab, ketika Adam sudah berusia 800 tahun, Tuhan kasih dia anak yang bernama Set. Pengganti dari Habil. Set. Nah, akhirnya silsilahnya Adam itu diambil bukan dari Kain, tapi dari Adam, Set, Enos. Bisa ditangkap sekarang? Nah, generasi dimulai Tuhan, mulai dari Adam, Set, Enos. Dengan kata lain, dari Adam ada 2 jalur generasi, satu generasi Set, satu generasi Kain. Generasi Kain dianggap Tuhan ini adalah generasi yang sudah rusak, yang melakukan kejahatan. Sementara generasi Set, Enos, generasi yang masih takut akan Tuhan. Masih bawa persembahan kepada Tuhan. Jadi yang terjadi adalah ketika keturunannya Set ini ngelirik keturunannya Kain dan mereka menikah. Keturunan Set inilah yang disebut dengan anak-anak Allah. Sama seperti kita disebut anak-anak Allah. Bisa dipahami saudara? Dan mereka ngelirik sebelah. Dan memang dikatakan bahwa anak-anak Kain ini cantik-cantik saudara. Pastilah anak-anak Set ganteng-ganteng. Supaya imbang saudara. Jadi kan katanya idealnya, yang cantik ketemu yang ganteng kan begitu. Orang selalu kan berpikir begitu, kalau pasangan hidup itu maunya yang ganteng ketemu yang cantik. Yang kurang ganteng sama orang cantik. Ada satu cerita, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Satu ketika ada seorang profesor, orang pintar, tapi katanya agak jelek. Tapi pintar. Orang mengusulkan sama dia begini, Prof cari aja wanita cantik, walaupun gak pinter. Supaya nanti Prof dapat cantiknya kayak istrinya Prof, tapi pintarnya kayak Prof. Prof bilang begini, kalau sebaliknya gimana? Jeleknya kayak saya, bodohnya kayak istri saya. Loh kan kemungkinan kan ada, kalau saudara belajar genetika kan ada kan? Dia bilang, jadi artinya apa? Gak jadi ukuran lah. Jadi saudara, makanya ada istilah perbaikan keturunan kan. Tapi ada juga bilang, kamu tuh ngurus keturunan. Oke lah, nggak usah dibahas. Tapi saudara-saudara terjadi di sini, yang membuat Tuhan nggak setuju itu bukan masalah postur, bukan masalah perawakan, fisik bukan, tapi masalah kejahatan. Ingat, tadi saya sudah katakan bahwa Kain ini sebenarnya sudah berpikir jahat. Menyingkirkan jadi saingan, membunuh dan sebagainya. Belum lagi ketika Tuhan menghukum dia tambah jahat. Karena dia akan sengaja berontak sama Tuhan. Nah dialah yang melahirkan generasi-generasi yang jahat di muka bumi pada masa itu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, hei keturunan Set, jangan menikah dengan mereka, nanti kamu akan jadi jahat. Sering orang berpikir begini saudara, oh saya sengaja supaya saya bisa mentobatkan dia. Iya kalau bisa, tapi yang lebih sering adalah saudara yang gak pantas ditobatkan ya. Kalau jadi jahat bukan ditobatkan namanya ya, tapi dibuat berbalik. Dan faktanya kan begitu tadi. Akhirnya manusia di bumi kecenderungan mereka berbuat jahat. Jadi saudara dalam hidup ini janganlah saudara, kadang-kadang kita merasa, oh saya ini kan seperti ikan di laut. Walaupun airnya asin tapi ikannya tetap tawar. Memang Anda ikan? Memang misteri juga ya, kok bisa ikan di laut tapi gak asin ya? Halo, kenapa gak keluar langsung jadi ikan asin gitu ya?
Tapi enggak kan, tetap ikan tawar kan? Buktinya saudara kalau menggoreng ikan, masak ikan dari laut juga masih pakai garam. Kok bisa gitu ya? Itu keajaiban Tuhan loh itu. Tapi saudara kadang-kadang, kalau saya seperti ikan di laut, walaupun lingkungan saya jahat, tapi saya jaminlah saya tetap jadi orang baik. Saudara, Alkitab mengatakan barang siapa merasa dia kuat, hati-hati loh supaya nggak jatuh. Ini yang terjadi saudara. Jadi yang pertama Tuhan ingin ajaran sama kita begini, hati-hati. Jangan merasa engkau kuat, jangan merasa engkau hebat. Hati-hati memilih teman, hati-hati memilih pergaulan, hati-hati memilih komunitas. Kalau minggu lalu saya katakan pada saudara, Daniel tahu memilih komunitas, betul? Ketika dia dalam tekanan berat, dia cari Sadrak, Mesak, Abednego. Itu komunitas yang sehat. Tapi kalau di sini saudara, komunitasnya udah jelek. Akhirnya dia jadi jelek dan melakukan yang jelek. Ini yang membuat Tuhan menyesal. Kok jadinya kejahatan mendominasi bumi? Kok jadinya generasi-generasi yang tadinya juga dari set kok jadi ikut-ikutan jadi orang jahat? Jadi kejahatan kita itu membuat Tuhan sakit hati loh sama kita. Saudara-saudara, diawali dengan apa? Mungkin ini pernikahan, oke lah pernikahan, menikah dengan ini. Tapi di samping menikah bisa berteman. Teman kita siapa? Orang suka katakan begini, kalau kita ingin kenal seseorang, nggak usah jauh-jauh. Cari tahu aja siapa teman-temannya. Udah pasti dia nggak jauh dari situ kelakuannya. Setuju nggak? Bahkan orang katakan, coba lihat bacaannya apa. Koran yang dia baca koran apa? Kalau zaman dulu kan masih koran itu dalam bentuk paper ya. Ya kan? Kalau pos kota koran dia, kemudian apa lagi? Dia bilang udah begitu-gitulah dia tuh. Tapi kalau bacanya Kompas, wah orang katakan itu pemikir itu. Karena orang kalau baca Kompas kan harus serius. Kalau yang lain kan cuma judulnya selesai kan. Kalau koran-koran yang dijual di lampu merah itu. Cukup baca judul walaupun judul nggak sama dengan isi. Oh saya nggak tahu, saya di medsos sekarang itu saudara di media sosial itu saya suka terjebak loh. Saya kira berita beneran, ternyata hanya satu kalimat di belakang, ternyata ini hoax. Ya ampun, udah capek baca, udah kepengaruh pikiran di bawah hoax. Ya ampun. Kadang-kadang saya mikir, jadi makanya katakan lebih baik percaya pada media mainstream. Saudara, oke kita kembali saudara. Ini yang Tuhan gak izinkan. Mengapa kita harus menikah atau berpasangan dengan yang tidak satu nilai dengan kita? Karena masalah kejahatan. Orang-orang mungkin melihat bentuk fisik lebih dari hal yang spiritual. Fisik lebih dari spiritual, tapi bagi Tuhan enggak. Yang spiritual itu harus melebihi yang fisik. Amin saudara? Amin. Jadi kalau saudara anak-anak muda mau cari pasangan, jangan hanya lihat fisik. Tapi lihatlah kelakuan. Nah kira-kira begitu. Lihatlah iman dia. Lihatlah kesetiaan dia kepada Tuhan. Nah, yang kedua saudara yang buat Tuhan itu kembali kepada ayat yang tadi itu. Sehingga Tuhan mengatakan begini, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu daging tetapi umurnya 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah mengambil anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan baginya anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kena memang keturunannya hebat saudara, secara fisik hebat, tetapi secara spiritual rusak. Saudara-saudara, saya cuma khawatir, jujur Alkitab mengatakan di akhir zaman akan terjadi seperti itu, orang lebih mengutamakan penampilan fisik, tetapi secara spiritual itu rusak. Dunia akan dipenuhi dengan orang-orang secara fisik. Kadang saya melihat sekarang ini ya, mungkin ini saya nggak tahu 50 tahun ke depan, sambil aja 50 tahun kalau memang masih ada dunia ya. Kalau dulu perbedaan secara visual, setiap suku bangsa itu masih cepat sekali dikenali, betul nggak? Tapi sekarang hampir susah loh kita bedain. Saya kira kamu suku ini, ternyata suku ini ya.
Saya kira kan bangsa ternyata bangsa ini ya. Coba lihat. Karena ada naturalisasi, pernikahan campuran. Jadi fisik sekarang nggak lagi menentukan. Tapi yang Tuhan cari adalah kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita kalah dengan fisik, saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Nah, saya ada satu hal yang menarik di sini, saudara. Ada disinggung di sini, umurnya akan 120 tahun saja. Ini satu rumus, dari Alkitab dicatat begini. Memang setelah Nuh masih hidup 600-an tahun. Tapi setelah Nuh memang, saudara baca Alkitab, Musa aja umur cuma 120 tahun. Walaupun Alkitab mengatakan matanya belum, pandangannya belum pudar, fisiknya belum lemah. Tapi 120 tahun selesai sudah. Musa dicatat dalam Alkitab. Karena Tuhan katakan umur manusia 120 tahun saja. Saudara tahu di Alkitab yang dicatat umur paling panjang siapa? Metusala. 969 tahun. Wah, kalau dia ini masih hidup zaman sekarang, sudah zaman sekarang orang segitu, saudara, dia ulang tahun kita udah bosan. Betul nggak? Udah 900 kali ulang tahun. Berapa generasi yang menghadiri ulang tahun dia, saudara? Seandainya dia hidup itu sudah punya generasi keberapa itu ke bawahnya, saudara? Kira-kira kalau dia mau ulang tahun semua keturunannya jauh? Nggak tahu. Tapi 120 tahun. Akhirnya kita bisa lihat sekarang kan, sehebat-hebatnya orang, televisi sih pernah lihat ada 134 tahun, tapi benar nggak? Ya kan, diduga sekian. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini, ya namanya pengetahuan, saya nggak tahu lah, pengetahuan itu kan berbau rekayasa, teori. Seperti, waduh, ditemukan fosil yang umurnya sudah ratusan juta tahun yang lalu. Ya ampun, ratusan juta tahun. Dari mana hitungannya? Dari lapisan-lapisan. Saya nggak tahu bagaimana cara menghitungnya, saudara. Tetapi kita kembali ke Alkitab, apapun itu Tuhan sudah katakan. Karena kejahatan manusia, maka Tuhan batasi umurnya. 120 tahun aja. Jadi umur manusia itu, mengapa jadi 120 tahun? Karena kejahatan manusia di masa lalu. Alkitab juga mengatakan kalau kita kuat paling 80 tahun. Jatah 70 tahun. Jadi kalau saudara agak dekat 70, jatah udah habis. Kalaupun dikasih lagi berarti itu sudah anugerah Tuhan. Betul saudara? Bukan berarti, aku berarti 70 cukup lah. Enggak juga. Kalau dikasih 80 kenapa enggak? Tapi saya senang orang katakan, bolehlah 90 tetapi sehat. Saudara-saudara, kita kembali. Nah, yang kedua yang saya ingin kita coba lihat lagi, tadi sudah saya bahas di depan, ketika lihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Saya ingin menegaskan ini pada kita, saudara, bahwa ternyata jika hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan, itu membuat Tuhan sedih sama kita. Sering kita hanya berpikir Tuhan itu penuh kasih sayang. Tetapi saudara, salah satu bukti sayangnya Tuhan adalah dia terganggu, perasaannya terganggu kalau kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Itu satu bukti kasih. Sama seperti saudara-saudara yang menjadi orang tua di sini, ketika anak-anak saudara selalu melawan perintah saudara, saudara pasti sedih. Betul enggak? Kalaupun harus menghukum anak, kita menghukum, kadang-kadang sedih. Saya ingat saudara, saya pernah hukum anak saya. Zaman dulu saya coba, udah berbagai cara menghukum. Saya bereksperimen dengan anak saya, karena waktu kecilnya agak sedikit lasak lah orang bilangnya. Jadi aduh aneh. Tapi saya belajar gimana cara mendisiplin anak saya. Susahnya saudara, kalau opungnya tinggal sama kita sama-sama. Jadi pernah saya kurung anak saya di kamar mandi, jangan ditiru ya, ini zaman dulu. Malah mama saya yang gelisah saudara. Gelisah, dia mau buka, karena dia tahu saya yang masukkan kamar mandi, dia gak pernah, tapi dia bujuk saya, keluarinlah, kasihanlah, keluarinlah, akhirnya saya keluarin juga. Bukan karena, tapi sebenarnya waktu kita menghukum itu kita juga sedih, kok anakku kuhukum sih? Tapi kita lakukan, karena apa? Untuk menyelamatkan dia, betul gak? Berapa hari yang lalu saya tonton di televisi, saya gak bisa nangkap di pikiran saya, ada seorang anak kecil yang diviralkan karena dia hobinya makan kardus, makan apa lagi itu? Styrofoam ya atau apa, sejenis itulah.
Masih kecil, mungkin 5-6 tahun. Ketika reporter TV mewawancarai orang tuanya, kenapa ngelarang bu? Iya, dia nggak bisa dilarang nangis. Dalam hati saya, kalau nangis memang kenapa? Saya pengen tanya saudara, mungkin orang tua ini sayang sama dia, tapi tidak tahu bahwa sayang dia ini merusak anaknya, betul nggak? Dalam hati saya, kalau saya punya anak begitu, mau dia nangis, mau jungkir balik, saya harus selamatkan dia. Daripada hobinya makan kardus dan styrofoam. Setuju nggak dengan saya? Jangan gara-gara sayang, daripada nangis kita izinkan. Nah, ini pola Tuhan. Kalau tadi saya katakan, daripada generasi merusak dunia Tuhan, maka Tuhan hukum dengan air bah. Tapi saudara, air bah tidak akan terjadi lagi pada kita. Tapi kalau kita dengar Tuhan sudah sangat nyusahin Tuhan, mungkin Tuhan gak cabut nyawa kita, enggak. Tapi paling tidak tadi dikatakan ayat sebelumnya, rohku tidak selamanya lagi bersama dengan manusia. Artinya apa? Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, bayangkan kalau saudara dalam kesusahan, saudara berteriak gimana pun Tuhan katakan, itu urusanmu. Itu resikomu. Karena itu akibat dari segala kejahatanmu. Saudara jangan sampai ketika kita terjerumus pada akibat kejahatan kita mulai salahkan Tuhan. Kita mau teriak sama Tuhan. Tuhan bisa berkata, telingaku sungguh tidak kurang tajam untuk mendengarkan engkau. Tanganku tidak kurang panjang. Tetapi dosamu dan kejahatanmu, itulah yang memisahkan kita. Yesaya 59. Oleh karena itu saudara hati-hati. Hati-hati, jangan sakiti Tuhan. Tuhan bisa menyesal dengan tindakanmu, dengan sikapmu. Tuhan bisa sedih dengan sikapmu. Tapi hari ini saya berharap kita bukanlah orang-orang yang dicatat di sini. Biarlah kita menjadi generasinya Nuh. Amin. Sebagai anak-anak Allah yang berjanji, Tuhan aku tidak akan menyakiti engkau. Tuhan Yesus memberkati kita.